これで最後にしたいものだ。Halo kawan-kawanku semuanya, gimana? Sehat? Masih makan nasi? Kayak aku dong, makan ini. Kembali lagi bersama saya di channel The Tony. Melanjutkan kembali anime Ninja Kamui dengan episode 12 dan 13 yang merupakan episode terakhir dari anime Ninja kali ini. Bagi kalian yang belum nonton anime ini, bisa kunjungi playlist pada channel ini ya. Baiklah, tanpa banyak mengoceh di awal, inilah Ninja Kamui. Dili yang telah memilih untuk tetap di pihak Joseph kini harus melawan Yamaji. Terlihat pukulan Dili yang kuat saat menghadapi Yamaji membuat sebagian menara Auza hancur. Joseph yang kabur dengan helikopter pun melihat menara Auza hancur karena pertarungan mereka. Saat bertarung, Dili mengingat perkataan Joseph yang menganggap Dili lebih dari sekedar ninja dan asistennya. Joseph juga ingin merubah dunia yang menghilangkan kemiskinan dan masalah lingkungan hidup. Melihat tekad Joseph yang ingin mengubah dunia, membuat Dili memilih berpihak padanya daripada Yamaji. Tak lama Yamaji muncul dan menjelaskan bahwa ambisi Joseph telah berakhir dan kini para shinobi lah yang akan berkuasa. Yamaji juga tidak sangka Dili akan dipengaruhi oleh Joseph. Sambil bertarung, Dili menjelaskan bahwa dia telah berubah dan lebih percaya kepada Joseph. Karena berkat Joseph, para ninja dapat menggunakan kekuatan terbarukan. Setelah memberikan Yamaji pukulan penghancurnya, Yamaji tiba-tiba muncul dengan Gusoku Gear versi sempurna miliknya, yang mirip dengan Gusoku Gear Higan yang diberi nama Mikado. 奴は力の使い方を間違えた。力はすべ Saat itu juga Dili langsung menyerangnya dan membuat perisai kota hancur karena dahsyatnya kekuatan Gusoku Gear. Tak disangka Dili bukanlah lawan yang kuat untuk Yamaji hingga dia harus terlempar dari atas gedung dan dihabisi oleh Yamaji. Scene berpindah di mana Higan bertemu dengan Kagari, si kakek tua yang memiliki banyak kucing yang sering membantu Higan dalam penyembuhan luka. Kagari mengetahui semua detail pertarungan antara Higan dan Zai. Bahkan teknik rahasia yang mereka gunakan Kagari juga mengetahuinya. Higan terkejut dengan pernyataan Kagari yang mengetahui semuanya. Di saat itu Kagari berubah dan menunjukkan wajah aslinya yang ternyata dia adalah tetua klan yang lama sudah dinyatakan meninggal kini hidup kembali. Higan yang sempat kaget dan bertanya-tanya mengapa tetua mau membantunya selama ini padahal dia telah melanggar kode etik yang telah ditanam oleh tetua itu sendiri dan telah menjadi ninja buangan. Sambil menunjukkan ilusi, tetua menjelaskan bahwa kode etik adalah kutukan penderitaan bagi para shinobi yang telah mengikat mereka semua. Tetua juga menjelaskan dahulu mereka telah menghabisi sindikat saingan klan ninja dan menguasai dunia bawah serta memiliki kekuasaan kokoh terhadap Jepang. Seiring berjalannya waktu, negara Jepang telah menjauhkan diri dan tidak berharap lagi pada kekuatan shinobi yang masih mempertahankan kode etik kuno. Di saat itu, tetua berusaha mencari jalan baru yang bisa melangkahi para ninja, namun tetua bingung dan terjebak pada kode etik yang mereka miliki. Sejak saat itu pula tetua mulai putus asa dan memilih untuk menyamar menjadi Kagari sambil mencari jawaban yang pada akhirnya dia mengetahui ikatan lebih dari shinobi yang ada di dalam hati Mari, Higan, dan Zai. Kagari juga pernah menjelaskan pada Mari jika perasaan dan ikatan itu terus dijalankan, maka mereka akan dianggap telah melanggar kode etik serta akan diburu. Ikatan dan perasaan yang dimaksud adalah emosi dan cinta yang dapat membuat mereka melanggar kode etik seperti yang dilakukan Mari dan Higan. Namun Mari tetap memilih mengikuti apa kata hatinya daripada menyerahkan hidupnya untuk tunduk pada kode etik. Saat itu juga tetua menyadari bahwa shinobi bukanlah prajurit yang bisa memegang pedang, melainkan mereka memiliki hati yang harus memandu pedang mereka. Yang artinya adalah para shinobi memiliki jalan pikiran mereka masing-masing, baik memilih jadi ninja sampai tua atau menjadi orang biasa dan menjalani hidup dengan tenang. Di sisi lain, Yamaji memiliki tekad pedang yang berbeda, yang mana dia telah mencari jalan untuk klan berevolusi dan bertambah kuat, serta membentuk aliansi dengan pihak asing. Tetua juga tahu tujuan Yamaji adalah untuk mengambil alih klan untuk kepentingannya sendiri, dan karena Yamaji tidak membutuhkan tetua lagi, Yamaji memutuskan untuk membunuh tetua pada saat itu. Tetua juga menjelaskan setelah Yamaji mengambil kendali klan, dia membuat peraturan baru yang ketat dan tidak memiliki perasaan.
Higan pun bertanya, lantas bagaimana tetua bisa berada di sini jika memang sudah terbunuh? Ternyata tetua klan memiliki teknik rahasia layaknya kucing yang memiliki 9 nyawa. Dan sebagai gantinya, jika dia menggunakan kekuatan tersebut, maka dia akan kehilangan semua kemampuan shinobinya. Dan karena itulah tetua tidak lagi mampu untuk menghentikan Yamaji. Tak disangka, tetua klan memohon kepada Higan demi para shinobi untuk menghentikan Yamaji. Higan berkata bahwa dia bertarung bukan untuk para shinobi, melainkan demi orang yang dia cintai. Shin kemudian berpindah di kantor polisi yang terlihat Mike telah ditangkap oleh atasannya sendiri dan ditahan di sebuah ruangan karena telah difitnah atas kasus ledakan reaktor milik Auza. Atasan Mike yang datang menginterogasinya meminta data penting yang telah didapatkan oleh Emma sebelumnya. Namun Mike tidaklah percaya pada atasannya dan Mike telah memutuskan untuk menangkap Joseph tanpa ejen lain. Karena Mike tahu Auza telah menyuap pemerintahan sekaligus pihak yang berwajib sehingga membuat Mike tidak mempercayai agen manapun untuk menangani kasus ini. Tak lama, beberapa ejen dari luar ruangan yang mendapatkan informasi tentang Auza mengatakan bahwa data penting Auza telah diupload di sebuah web dan di dalam data tersebut terdapat rincian informasi tentang organisasi shinobi dan seluruh rencana kejahatan Auza. Seketika atasan Mike terkejut, data yang dia minta pada Mike sudah dipublikasikan. Mike juga menjelaskan bahwa semuanya adalah perintah Mike yang menyuruh Jason untuk menyebarkan data tersebut apabila Mike tidak ada kabar alias tertangkap. Dan yang paling mengejutkan atasannya adalah dari data tersebut ada nama-nama para petinggi Auza yang disensor merupakan orang-orang pemerintahan dan pimpinan di dalam internal FBI itu sendiri. Tentu saja hal tersebut membuat pemerintahan dan para FBI panik karena khawatir semua niat busuk pemerintahan tersebar luas ke seluruh pelosok dunia. Dengan semua data tersebut, Mike berhasil mengancam atasannya dan semua pihak yang terkait. Mike yang tahu atasannya dulu adalah merupakan orang baik yang selalu membela kebenaran, kini juga terjebak dengan situasi ini. Sehingga mau nggak mau atasannya harus menerima permohonan dari Mike untuk sama-sama membela kebenaran. Namun sebelum akhirnya memutuskan untuk membantu Mike, atasannya malah mengajaknya untuk gelut. Scene berpindah di mana Joseph sedang melihat berita dan mengetahui bahwa semua rahasia dan data penting Auza telah bocor ke media. Serta FBI juga mengeluarkan perintah untuk menangkap Joseph. Bersama sisa krunya, Joseph telah mempersiapkan bom untuk meledakkan reaktor Auza yang dapat mencapai radius 100 km. Dan persiapan ini adalah rencananya untuk mengancam apabila semua rahasia terbongkar. Setelah baku hantam dan mukanya biram-biram, Mike dan atasannya akhirnya bekerja sama yang mana mereka mengetahui Joseph pasti akan kabur meninggalkan negara ini terlebih dahulu sebelum meledakkan reaktor Auza yang bisa mencapai 100 km. Atasannya juga menjelaskan FBI sudah mengambil ahli kasus ini dan akan segera menemukan Joseph. Tak lama setelah itu, para ninja Gosoku Gear yang merupakan bawahan Yamaji bergerak menuju kediaman para petinggi pemerintahan dengan tujuan untuk mengancam mereka agar patuh dengan kehendak Yamaji. Di sisi lain terlihat Higan yang mengendarai sepeda motornya sambil membawa kotak Gosoku Gear menuju kota untuk mencari Yamaji. Kembali pada Mike yang saat ini tengah mengendarai mobil dan sudah mendapatkan informasi dari Jason tentang Joseph yang akan kabur lewat stasiun Neil Avenue. Di dalam mobil, Mike juga mendapatkan informasi dari atasannya bahwa terjadi perpecahan internal di kubu Auza, yang mana para ninja kini telah memburu orang-orang di pemerintahan serta menguasai reaktor yang akan diledakkan oleh Joseph. Scene berpindah di mana Joseph akan kabur melalui ladang peternakan babi menggunakan pesawat bersama hewan-hewan tersebut. Sayangnya, rencana Joseph untuk melarikan diri dari awal sudah diketahui Mike dan yang lainnya. Mike yang mengendarai mobil langsung menabrak pesawat hingga gagal terbang. Saat pesawat terbalik, Joseph sudah keluar dan berusaha kabur dengan berlari. Namun Mike yang melihatnya berlari pun langsung mengejarnya. Saat tertangkap, Joseph menggigit tangan Mike dan ketika itu juga dia mengancam Mike dengan akan menekan tombol peledak yang terhubung di smartwatch miliknya. Sambil menodongkan pistol, Mike menyuruh Joseph untuk menyerah. Namun Joseph yang licik melihat adanya reaktor di sekitar mereka, dia nekat menekan tombol peledak dan melompat ke bawah. Sayangnya reaktor tersebut tidak meledak, bahkan Joseph yang mencoba menekan kembali tombol tersebut juga tidak berfungsi. Sebelumnya Mike telah memerintahkan Jason untuk meretas sistem reaktor Auza sehingga smartwatch Joseph kini sudah tidak terkoneksi lagi dengan sistem reaktor. Mike yang teringat dengan kematian Emma menjadi kesal dan terus meninju Joseph serta menodongkan pistol untuk menembaknya.
Scene berpindah di mana Higan yang telah sampai di kota dan tiba-tiba diserang oleh robot Gusoku Gear. Seketika Higan keluar dengan menggunakan Gusoku Gear miliknya. Ternyata Higan telah sampai di tempat di mana Yamaji membunuh Dili. Rupanya Yamaji sudah menunggunya dari tadi. Di sini Yamaji menyadari bahwa Higan yang sempat dibunuh dan dapat hidup kembali bukan karena teknik rahasia miliknya, melainkan itu adalah teknik rahasia Mari yang telah diwariskan kepada Emma sebelumnya. Higan kini tidak mau mendengarkan ocehan Yamaji tentang impian para shinobi karena semua hal tersebut tidak ada hubungannya lagi dengan Higan. Higan menjelaskan kedatangannya mencari Yamaji adalah untuk membunuhnya dan mengakhiri semua ini. Saat Higan berhasil memojokkan Yamaji, Zai tiba-tiba datang menggunakan Gusoku Gear-nya untuk membantu Yamaji. Sebenarnya aku rada bingung dengan anime ini. Seharusnya Gusoku Gear milik Higan dan Zai sudah hancur kan? Zai juga mengatakan dia hanya bisa hidup sebagai shinobi, kemudian mereka berdua menyerang Higan bersamaan. Ketika Higan dipojokkan mereka berdua, Higan langsung mengeluarkan teknik rahasia ketenangan miliknya. Namun sayangnya, teknik Higan dipatahkan oleh Yamaji dengan teknik rahasianya yang bernama Kehendak Dewa, yang mana teknik tersebut bisa merusak pikiran layaknya Genjutsu milik Itachi di anime Naruto. Ogi Temme no Chiyoba Yatsu. Higan yang tenggelam dalam pikirannya melihat Mari dan anaknya terbunuh, serta di dalam pikirannya dia melihat anaknya yang menyalahkan Higan karena tidak bisa menyelamatkan mereka. Pikiran itu membuat Higan menjadi tak berdaya hingga menyalahkan dirinya sendiri. Dalam pikiran itu muncul Yamaji dan Zai. Yamaji menjelaskan bahwa kini klan Shinobi telah mendapatkan jalan menuju masa depan. Di samping itu, Zai terkejut dan mengingat perkataan Mari bahwa suatu saat dia akan menemukan jalan masa depannya. Seketika Zai tersadar bahwa jalan masa depannya tidak harus mengikuti jalan para shinobi. Saat itu juga dia mengorbankan lengannya untuk melindungi Higan dari tebasan Yamaji. Sarabada. Kemudian Yamaji mengeluarkan pukulannya dan membawa mereka semua ke bawah tanah tepat berada di inti energi milik Auza. Dengan memanfaatkan energi tersebut, Yamaji memperoleh kekuatan listrik yang besar serta membuatnya menjadi cepat. Karena kecepatannya, Higan kewalahan menghadapi Yamaji sehingga Higan harus menerima 2 tusukan pedang dari Yamaji. Karena merasa di atas angin, Yamaji memamerkan kekuatannya kepada Higan yang dipenuhi energi listrik pada baju ziranya. Higan yang sempat pingsan dan bermimpi bertemu Mari. Dalam pikirannya, dia menyampaikan bahwa inilah akhir dari perjalanannya. Mari yang ada di dalam pikiran Higan mengatakan masih ada cahaya kehidupan yang menerangi hatinya. Mari juga mengingatkan prinsip shinobi yang sering dia katakan pada Higan, yaitu jadilah sedingin api dan sepanas es, yang artinya adalah wis mangan ngombe, wis ngombe turu tiora sot. Higan yang memiliki tekad hidup bangkit kembali dan dia mengingat perkataan Emma bahwa zira yang dia pakai dapat merespon keinginan penggunanya. Saat itu juga zira yang digunakan Higan meresponnya dengan baik, ditandai dengan perubahan warna pada zira tersebut, yang mana ternyata pikiran Higan dapat meniru teknik rahasia Zai yaitu halilintar. Zai dan Yamaji juga terkejut dengan keahlian Higan. Pada dasarnya satu shinobi hanya mewarisi satu teknik rahasia, namun nyatanya Higan dapat menguasai beberapa teknik rahasia dan karena itulah Higan adalah perwujudan shinobi yang sebenarnya. Dengan teknik ini, Higan mampu menghadapi Yamaji serta mengalahkannya.
Di sisi lain, para ninja robot yang menahan para pejabat berhasil dilumpuhkan oleh beberapa ninja buangan yang tidak tahu dari mana asal-usulnya. Sebelum Yamaji mati, dia mengatakan tidak akan ada perdamaian selama kita tetap bergantungan pada orang lain. Kemudian scene berpindah di mana Joseph telah ditangkap oleh pihak berwajib. Ternyata pada saat Mike menodongkan senjata, dia tidak menembak kepala Joseph, melainkan Mike menembak telinganya dan membuat Joseph mengompol di celana. 何度でも出てこい。このクソガキが。 Saat itu juga, Mike dan pihak kepolisian lainnya telah mendapatkan kabar bahwa para pejabat yang ditahan telah dibebaskan. Mike yang tersenyum sudah menyadari bahwa semua adalah perbuatan Higan yang telah melakukan tugasnya dengan baik. Zai yang merasa sudah menjadi pengkhianat memutuskan bunuh diri dengan melakukan harakiri, namun tindakannya dihentikan oleh Higan. Zai! Higan menjelaskan semua telah berakhir dan tidak ada lagi shinobi serta kode etik. Higan juga mengatakan kini Zai harus tetap hidup dan masih ada jalan lain yang harus ditempuh serta memulai kehidupan. Pada scene akhir, terlihat Higan membuang Gusoku Gear miliknya ke dalam sungai, kemudian pergi dengan sepeda motor miliknya. Ending yang sungguh mengsinobikan. Pesan dalam anime ini yang dapat diambil adalah semua manusia memiliki jalan masa depannya masing-masing. Tetap semangat walaupun kehidupan ini terasa sulit, karena bagaimanapun tetap ingatlah kata-kata Naruto. Aku tidak akan menarik kembali perkataanku. Karena itu, jalan ninjaku!